bupati bangunan kurang bagus. Pak Agus secara tak langsung pihak Perkim sudah mencorengi Bupati Musirawas. Pak Agus secara tak langsung pihak Perkim sudah mencorengi Bupati Musirawas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik barisan. Baik, Siap. masuk barisan. Ya, sambungan. Ya, di mana kita hari ini menyampaikan aspirasi? Ya, kita ingin langsung ketemu dengan Kepala Desa Perkim, ya, karena sangat banyak PR yang ingin kami tanyakan atau konfirmasi dengan pihak Perkim, ya, yaitu terkait temuan-temuan kami di lapangan, ya. Jadi hari ini kami harus bertemu dengan Kepala Dinas Perkim Benar. Baik rekan, sebentar lagi ada tanggapan. Maju lagi di belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Boleh kami ngomong dulu? Ya boleh, silakan. Lanjut. Itu ya? Ya. Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya ke Perkim. Kami dari pihak kepolisian di sini sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari pemerintahan. Kedatangan kami di sini adalah untuk pengamanan menjaga apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami sebagai fungsi kontrol sosial, yaitu LSM ataupun apapun itu tetap sebagai fungsi kontrol sosial. Jadi permohonan kami dari pihak kepolisian, kita sama-sama menjaga ketertiban, kita sama-sama menjaga suasana di dalam bulan suci Ramadan ini. Harus kita dengan hati dingin untuk menyikapi apapun yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kami. Jadi atas kedatangannya, pertama kami sampaikan selamat datang. Yang kedua, di sini dari pihak Perkim dengan kedatangan saudara-saudara kita ini, gimana kira-kira? Ada yang bisa menerima apa gimana? Yang bisa menjelaskan? Tolong ke sini Pak. Tidak. Kami tidak ingin diwakili. Ya, kami ingin langsung ketemu dengan dinasnya. Tidak. Kami tidak ingin diwakili. Ya, kami ingin langsung ketemu dengan dinasnya. Benar. Kami tidak ingin diwakili Pak hari ini Pak. Tapi kita dengarkan dulu penjelasan mereka apa alasannya ya. Kita cepat hati dingin ya. Ya, silakan Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di sini hadir dari Polres Musirawas langsung dipimpin oleh Pak Kasat Intan. Kedua, seluruh anggota dan jajaran dari Pol PP, kemudian rekan-rekan dari media, dari lembaga masyarakat. Pertama, kami ucapkan terima kasih. Semua ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Kemudian kalau bisa kami diterima untuk menyampaikan terkait dengan mengapa hari ini tidak melihat kepala dinas kami, dapat kami sampaikan pada hari ini dan jam yang sama, tanggal yang sama, kita Musirawas diberi penghargaan sebenarnya oleh Bank Dunia yang amanatnya untuk program pembangunan masyarakat, terutama di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Dan ini sangat penting mengingat harus ada MOU yang ditandatangani oleh pemerintah yang harus diwakili oleh kepala dinas. Itu yang pertama. Jadi kami mohon maaf atas nama keluarga besar Perkim bahwa secara tidak bisa menghadirkan Bapak Kepala Dinas karena secara teknis beliau dibutuhkan untuk penandatanganan MOU terkait program Bank Dunia di Kabupaten Musirawas. Kemudian kami di sini siap menerima dan menyampaikan semua tuntutan kawan-kawan, dan kami berharap tidak di lapangan, akan kami siapkan tempat di ruang rapat dan ini akan lebih baik, dan sebagian besar sudah kami informasikan terkait dengan tuntutan kawan-kawan, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili atau nanti ada kesempatan tertentu kita jadwalkan ulang untuk ketemu dengan pimpinan kami. Itu yang dapat kami sampaikan. Izin Pak Sinambela
Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepala dinas lagi di mana? Lagi di Palembang. Di Palembang. Ya. Kapan berangkatnya? Kedua hari dia, Pak. Baliknya? Hari Sabtu selesainya. Karena MOU terakhir Jumat. Baik rekan. Ya. Nah. Baik, rekan-rekan, apakah kita hari ini ingin di media langsung mendengar perwakilannya atau kita menolak? Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghargai kalau Kepala Dinas Perkim sedang DL. Benar itu, Pak? Tetapi kami minta aspirasi yang kami sampaikan tolong ditanggapi. Dan pertama, mengenai kegiatan fisik tahun 2021 yang diduga banyak asal-asalan yang dikerjakan oleh pihak Perkim. Bahkan pihak kami ingin melihat secara langsung bersama pihak Perkim. Dan kedua, kami ingin menyampaikan seluruh keluhan ini kepada Dinas Perkim dan kami ingin segera mungkin ditanggapi, baik itu mengenai kegiatan fisik ataupun penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Perkim. Dan mengenai Kepala Dinas sedang DL, ya kami mohon kepada pihak Perkim mengadakan pertemuan secara khusus dan menjelaskan kami setidaknya kami bubarkan diri ada yang kami dapat dalam arti informasi dan kejelasan apa penyebabnya. Dan itu saja. Terima kasih. Jadi terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Nah, jadi kita sudah sepakat ya melalui perwakilan. Kalau mungkin masuk semua nanti tempat tak memungkinkan ya. Jadi kami mohon orang 5 untuk menjadi perwakilan biar bisa menjelaskan nanti apa yang menjadi tuntutan dari saudara-saudara kami nanti bisa dijawab oleh pihak Perkim. Jadi silakan ditunjuk 5 orang kita masuk ke dalam. Raso kalau perwakilan kurang Sebab kami anggap ruangan itu cukup besar, Pak. Ya. Biasanya ruang rapat itu besar. Enggak mungkin orang Cukup banyak. 5. Berapa orang Ya. muatnya? Berapa orang, Bu? Kalau 20 cukup. Nah, kami Oke. dulu. Tidak. Tetap begini ya. Dari pihak Perkim juga suasana sekarang kan COVID belum selesai, Pak. Siap. Jadi kalau orang 10 mungkin memungkinkan. Kalau orang 20 nanti kita boleh terlalu ramai di dalam. Ya. Jadi kami dari pihak kepolisian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu mintaan kami orang 10 silakan dan nanti diterima oleh pihak Perkim. Silakan ditunjuk yang orang 10. Cukup. Nah, jadi silakan. Yang pihak Perkim silakan di tentunya yang pertama ingin kami tanyakan itu apa sih sanksinya ya bagi kontraktor ya ataukah apa sanksinya pekerjaan itu jika terbukti tidak sesuai spek itu sanksi seperti apa ya kapan dibiarkan hal ini terjadi tentunya uang rakyat bermiliaran itu mubazir di dinas Perkim ini ya dan juga akan menghambat visi bupati ya dengan adanya pekerjaan yang seperti ini ya yang terakhir foto ini ya ini sudah menunjukkan ini sudah menunjukkan bahwa sudah menjelekkan bupati Sarawak ya bupati jadi jelekan ini kenapa karena masyarakat tidak tahu dengan kontraktor masyarakat tidak tahu dengan dinas Perkim tetapi masyarakat tahu dengan bupati. Waduh, kata masyarakat zaman anak Mahmud jadi bupati bangunan kurang bagus. Berarti secara tak langsung pihak Perkim sudah mencorengi bupati Sarawak. Ya, maka kenapa kami hari ini melakukan aksi? Ya, ini cuma sekedar simpul, Pak. Ya, tiap apa pegawai yang kami investigasi pasti ketemuan kami sama. Nah itu berarti kan secara tak langsung itu hampir seluruhnya. Jika ini dikerjakan sesuai dengan speknya tidak mungkin terjadi seperti ini. Nah ini siapa yang berjawab? Ini uang rakyat loh, ya. Ini uang rakyat bukan uang pribadi dari pihak yang Perkim. Ya, berarti ini uang kami. Jadi kami berhak
memprotes hasil pekerjaan dari Perkim. Ya. Jadi kami ingin tahu dulu apa sanksi. Satu. Yang kedua, ya, kami siap untuk turun ke lapangan bersama dan tentu kami akan mendesak, selalu mendesak agar kepala dinas Perkim itu segera dihentikan. Ya. Dengan alasan-alasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kami minta segera digantikan. Ya. Jika belum digantikan, maka kami akan melakukan aksi setiap hari. Ya. Kami akan melakukan aksi setiap hari. Ya. Karena apa? Kami tidak ingin lagi pekerjaan yang ada di dinas Perkim seperti ini loh. Ya, bangun jalan belum sampai 3 bulan sudah seperti kayak kaca. Ya, bangun sereng belum sampai 3 bulan sudah retak patah. Ya. Nah terus pulau mau seperti apa? Ya, dari bawah sampai atas itu seperti apa pulaunya? Sebab mayoritas temuan kami, ya, di bawah itu tipis, bagian atas itu tebal. Berarti dari Bogor mungkin atas 20 cm misalnya, tapi di bawah itu berapa cm? Kebanyakan temuan-temuan kami itu tidak sampai. Ya. Nah ini harus diberantas yang ada di seperti itu. Ya. Jadi itulah. Ya, ada yang sampaikan lain, Bapak? Jadi Pak, tadi kan Bapak mengenai bisa Bapak tadi ada pengawasan tertentu. Namanya Pak? Bisa saya Nama Bapak? bisa saya Nah, tadi kan di awal Bapak tadi bilang bahwasanya ada pengawasan tertentu. Artinya pengawasan tertentu berarti apa itu? Tolong dijelaskan masalah itu. Nah, masalah yang kedua itu tadi masalah yang disampaikan oleh rekan saya tadi, masalah bis yang ada itu sesuai perintah atau yang kami terima dari pimpinan kami bahwa kami sudah disediakan 22 titik di kecamatan itu hampir merata Pak. Boleh dikata 70% Pak. Tapi itu lebih dari. Nah kita seperti yang disebutkan tadi, kita kemarin ke lokasi, kita cek sama-sama. Jadi tidak ada lagi sekarang kami ini mencari kesalahan. Jadi kesannya itu sama-sama bagus. Jadi tolong kami dibuatkan nanti sesudah memang kita mau langsung ke lapangan, kita sama-sama cek. Itu saja Pak. Mungkin ada rekan lain yang mau lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua lembaga yang ada di Musyawarah ini. Sebenarnya pada intinya tujuan kami hanya langsung bertemu dengan Bapak Kepala Dinas, tapi oleh karena Bapak Kepala Dinas pada saat ini dalam dinas luar, kami akan tapi kami juga sebagai warga negara yang taat kepada undang-undang mempunyai hak dalam pengawasan setiap pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Musyawarah ini. Karena pada hari ini juga kita mengingat tanggal 20 April adalah hari ulang tahun Kabupaten Musyawarah yang mana kemarin sudah kita lakukan, dan kami selaku warga Musyawarah bangga dengan memperingati hari itu. Dan pada saat ini Bapak daripada perwakilan yang menyampaikan pendapat bahwa dalam Perkim ini kurang pengawasan dalam setiap pembangunan yang ada di kecamatan-kecamatan. Tadi penyampaian daripada Bapak, kami mengambil sikap dan benar itu adalah pertanggungjawaban dari Bapak yang menerima kami, bahwa di Perkim ini tadi disampaikan kurangnya tenaga kerja. Yang kami tahu Pak, di dinas Perkim ini mungkin tenaga-tenaga yang dipakai sudah memadai dengan sesuai dengan format-format yang ditentukan dari pemerintah. Karena turunan dari pusat sampai ke provinsi sampai ke daerah itu sudah sesuai semua formatnya Pak. Jadi kalau dalam penyampaian kurang tenaga kerja, kenapa? Bapak itu adalah pelayan masyarakat, tidak ada terkecuali. Jangankan yang daripada media, warga sekecil apapun, jika memang perlu informasi daripada pembangunan pemerintah, perlu disampaikan Pak. Itu yang kami sampaikan.
itu dari lembaga ataupun media yang minta informasi, transparansi harus dilaksanakan, Pak. Itu permohonan daripada kami. Dan berikutnya dari teman-teman yang ada, ini penyampaian dari teman-teman dari media lembaga yang survei ke lapangan, yang di lapangan di wilayah Megasakti, Purwodadi, Jogomulyo, dan mungkin juga belum sampai yang seluruh kecamatan yang ada di Musirawas ini. Ya. Kami harap ya ditentukan segera ya untuk bertemu langsung dengan kepala dinas ya, kalau bisa dengan juga pihak kepolisian ya, supaya resmi mediasinya. Itu kami harap ditentukan secepatnya ya. Kalau bisa dalam minggu ini. Nah, ini peringatan ini ya, ini peringatan bagi kami ya. Jika dalam seminggu ini tidak ada toleransi atau kebijakan dari pihak Perkim untuk kami mediasi langsung dengan pihak ketua pihak kepala dinas Perkim, maka jangan salahkan kami jika kami kembali melakukan aksi dalam minggu ini. Jadi perlu dicamkan itu ya. Sebab kalau kita saling obrol waktu habis ya. Nah, terus selanjutnya untuk mediasi ketemu kadis ini berapa lama kamu kasih? Ya, waktunya. Yang tegas. 3 hari kamu kasih. dalam minggu ini. 1 minggu lah. Jangan dalam minggu. Jangan dalam minggu. Kalau minggu ini kan lama habis nih. Minggu ini kan minggu. Selasa. Atau hari Rabu. Jadi enak kami nyampaikan yang tegas kan ya. Paling lambat hari Rabu lah, lambat. Nah. Rabu depan ya. Ya. Enggak, Rabu depan. Rabu depan. Tentukan, Pak. Ini rambut itu panjang kalau di Ya, tanggal 29 kita itu, Pak. Nah, rambut itu berarti tanggal 27, Pak. Ya, 27. Terus sekarang kan libur. Ya. 27. Nah, terus dari penjelasan pihak Perkim tadi kami sudah sedikit memahami bahwa jika memang benar ditemukannya pelanggaran di bawah di lapangan, berarti itu ada sanksi tegas ya, dan itu dari hukum maupun dari Perkim sendiri ya. Nah, jadi nanti kita langsung cari fakta ya, apakah memang benar temuan kami ini terbukti atau tidaknya, nanti kita cek bersama di lapangan secara langsung ya. Sebab ini secara logika kami ya, dengan adanya hasil temuan kami seperti ini, kami dugaan kuat ini ada pekerjaan kurang baik berkualitas dan speknya. Nah, itu aja. Jadi, nah terus mengenai tutupan kami yang pertama tadi ya, kami mendesak kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ini tetap kami lanjutkan ya. Kami mungkin dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan aksi di depan kantor Bupati Musirawas ya, yaitu tonton kami ya, kami mendesak Bupati agar segera mengevaluasi hasil kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Musirawas. Yang kedua, kami mendesak Bupati membentuk tim audit untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Dinas Dinas Perkim ya tahun 2021, dan kami mendesak Bupati Musirawas agar segera menggantikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Musirawas. Jadi mungkin dalam waktu dekat kami juga akan melakukan aksi di kantor Bupati ya, untuk menyampaikan beberapa kami ini ya. Jadi mungkin itu aja ya rekannya. Tapi kita tetap satu pandu ya. Kita akan dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi di depan kantor Bupati Musirawas ya. Kalau ingin aksi hari ini kita kurang ini dikatakan masih suasana ulang tahun Musirawas ya. Jadi kita mungkin dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi di depan kantor Bupati Musirawas. Mungkin itu aja, Kak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abah Hanifah, jabatan saya Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kabupaten Musirawas. Kemudian hadir juga bersama kami ini Pak Herianto, merupakan Kabid Pertanahan di bidang Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Hadir juga mewakili dari bidang Paskim, karena pada saat ini Kepala Bidangnya sudah ada urusan layak. Ini hadir Saudara Ferry. Beliau adalah kasih
yang saya hormati anggota Polri dan segenap seluruh yang hadir di ruangan ini. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf bahwa hari ini kami tidak dapat menerima di tempat yang sangat bagus dan ditempatkan yang lebih baik, karena memang kondisi pada saat ini masih keadaan COVID. Jadi ruang ini juga jarang makan, kita jarang rapat Pak, kecuali rapat internal saja. Kemudian dapat kami sampaikan juga suasana puasa. Jadi mohon maaf nanti sebelum sesuatunya mungkin ada silang kata yang salah, jadi mohon maaf. Namun kami apresiasi atas segala usaha yang disampaikan oleh rekan-rekan lembaga dan pihak media dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, dan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dulu saya juga seperti ini Pak. Jadi mohon maaf, mungkin saya dan sebagian dari usia kawan-kawan yang ada 96, 94 juga sama, tapi kami mainnya di provinsi. Dapat kami sampaikan, pertama menjawab tuntutan tadi, permasalahan masih banyaknya fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek Pak. Dapat kami sampaikan bahwa itu kami menyadari karena keterbatasan pengawasan kami, mengingat berbagai jumlah kegiatan itu cukup banyak, sedangkan berdasarkan peraturan yang terbaru bahwa pengawasan itu hanya dilaksanakan orang tertentu, dan ini mengakibatkan bisa jadi di daerah lokasi yang jauh-jauh itu mengakibatkan rendahnya kualitas pekerjaan. Kemudian analisa kami secara pribadi bahwa pengetahuan yang kurang Pak terkait pengetahuan ini, pertama-tama dari oknum kami, misalnya dari pengawas, bahwa spesifikasi yang benar itu bagaimana. Kedua, tenaga kerja kita yang masih memang rata-rata berpendidikan rendah dan lebih banyak mementingkan kepentingan pihak tertentu. Ini memungkinkan bahwa terjadinya rendahnya kualitas pekerjaan fisik di lokasi-lokasi kegiatan yang saudara-saudari tahu. Dan ini nanti sudah ada perwakilan dari Bidang Paskin, karena program-program Bapak Ibu sampai dengan kami ini adalah program dari Waskim terkait dengan penanganan kawasan kumuh dan hutan kumuh di Musi Lawas. Itu kegiatannya itu Pak. Nah ini saya siap memberikan juga mengabdikan tenaga saya kalau nanti dibutuhkan oleh pihak Waskim untuk mendampingi kegiatan, dan bahkan lebih baik sepakati kapan mau turunnya, itu sepakati kapan mau turunnya, menguasai kayu kalau demam gitu ya, Seberat jam lebaran. Nah berarti rumah kuda ya, nyantap lupa deh. Nanti Bang, itu nanti abang silakan. Saya minta saudara dari perwakilan Waskim untuk menjadwalkan bersama, mungkin catat nanti nomor telepon Pak Ketua aksi Kak. Kemudian volume berapa yang dikerjakan? Nah ini memang yang jadi pertanyaan kita. Saya tidak bisa ngira-ngira Bapak Ibu sekalian. Jujur, nanti saya kira-kira salah, malah ada jadi bahan baru juga. Nah jadi mohon maaf, nanti setiap lokasi bangunan pasti ada rak, ada harga dan ada ukuran. Bahkan tertera biasanya kualitas di dalamnya itu. Jadi kita tidak menafi kemungkinan jadi pernyataan Pak Ketua dan rombongan ini nanti aksi ini Pak Ferry bisa benar, dan itu kita apresiasi bahwa kita ini pemain bola. Yang tahu benjol tidak bolanya pemain nila, yaitu penontonnya. Nah, mereka ini ada di
luar yang tahu, dan itu kita apresiasi bahwa tugas itu ternyata namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian terkait dengan tuntutan Pak Ketua aksi, turunkan kepala dinas, hanya susah kan jawabnya. Mestinya saya sampaikan lakukan amadu kepala dinas. Ini disampaikan ke bupati atau ketua apa namanya, sekda selaku ketua namanya itu. Bapak Jakar, Pak lebih pahamnya. Jadi mohon izin, saya tidak akan memperpanjang TikTok, tapi saya carikan jalan-jalan yang baik. Ya, nanti saya dilapor pula dengan sadis. Ini kudeta. Kemudian saudara kami bisa si Heri kan? Tadi ada namanya pengawasan tertentu Pak ya. Izin pengawasan tertentu itu ada dari lembaga apa namanya bahasa NGO, NGO, kemudian media, kemudian pengawasan masyarakat lainnya, mungkin ada tokoh masyarakat, pemerintah desa, kemudian ada pengawasan permanen di kantor inspektorat, ada BPK, BPKB. Nah, jadi dan internal sendiri sebenarnya, lembaga-lembaga internal sendiri yang memang diatur. Jadi pengawasannya tertentu Pak. Namun karena saya bilang tadi bahwa pekerjaan dianggap sederhana, lebih-lebih lagi hebat malah bagusnya kualitas bangunan dana desa misalnya kan. Nah, karena memang masyarakat langsung terlibat. Mungkin di sinilah salah satu titik kelemahan bahwa pembangunan ini pelaksanaan kegiatan di sana tidak melibatkan pemberdayaan masyarakat. Mungkin salah satu para kader ya. Tapi kita tidak sebatas ini ya. Terutama tetap kita yang mengenai kita mendesak Bupati Musirawas agar segera menggantikan kepala dinas Perkim Musirawas ini ya. Terus kita nanti berusaha akan mediasi langsung dengan pihak kepala dinasnya ya, dan sudah disepakati untuk melakukan cek langsung di lapangan terkait pekerjaan tahun 2021. Dan dalam waktu yang dekat ini kami juga akan melakukan aksi ya di depan kantor Bupati Musirawas ya. Kami mendesak Bupati Musirawas agar segera menggantikan kepala dinas ini ya, karena dengan alasan yang pertama diduga highlight kita dan awal-awan, yang kedua pekerja fisik di lapangan itu diduga dikerjakan asal salah. Itu aja. Ditanyakan? Kalau seandainya dari dinas Perkim ini masih tertutup, apa langkah selanjutnya? Ya, kita tetap melakukan aksi pembesaran ya. Jika tidak ada perubahan sistem separannya di dinas Perkim ini ya, mungkin dalam 1 minggu full kita akan melakukan aksi di tempat-tempat ini. Kita tahu aksi hari ini sudah besar lagi. Untuk aksi hari ini kita ada dari Badan KPK, ada dari Kepolisian Nasional, ada dari lembaga negara, terus apa lagi tuh? Lembaga masyarakat peduli. Ya? MHP ya? Nah, MHP ya. Tapi kita tetap solid ya. Sesuai dengan koalisi kita ya, kita tetap membantu ya dalam koalisi pemberantasan korupsi. Ya. Ada lagi tanya kan? Paparan tadi pernah pertemuan loh ya. Ya tadi kita sudah dipaparkan oleh pihak perwakilan ya. Kita juga sepakat ya. Mana hasil kemarin tadi kita akan segera mediasi langsung dengan pihak kepala dinas Perkim dalam waktu dekat. Oke. Ya. Pihak dari dinas kapan untuk sidaknya, Wak? Tergantung hasil mediasi nanti. Ya. Cuma bisa dihadirkan oleh kepala dinasnya gitu. Ya kita mendesak agar segera diikutkan dalam dinas. Itu ada bocoran nggak? Mediasi selanjutnya hari apa? Kalau permintaan dari kita itu hari Rabu, tanggal 27. Itu dari kata ya. Oke ya.